Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita pada tema Tibun Nabawi, kesehatan holistik, yang mana insyaallah malam ini kita akan memasuki kisah kedua dari stories atau ruqyah stories yang kita sudah kaji dalam dua pertemuan sebelumnya. Nah, untuk malam ini kisah kedua tentang pelayan sihir Yahya, dan seolah-olah aku berdiri di depan seorang lelaki yang telah lanjut usianya. Seperti apa kisahnya? Yang main dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada isi daripada kisah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Barok ini, maka perlu kita sedikit mengkaji tentang sihir itu sendiri, ya. Nah, sihir ini dia adalah sesuatu yang nyata dan banyak orang tidak percaya. Banyak orang yang lalai menganggap sihir itu suatu kebohongan, suatu cerita yang tidak berdasar, ya. Padahal sihir ini nyata adanya, dan sihir ini bisa dipelajari, bisa diwariskan, bisa dilanjutkan oleh generasi, ya, selanjutnya. Jadi dari generasi ke generasi sihir ini bisa dipelajari, bisa diturunkan. Oleh karena itu, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah kedua ini berbicara tentang seorang yang disihir melalui jin yang bernama Yahya. Nah, seperti apa kisahnya nanti kita akan coba sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Namun sihir ini sampai hari ini, di zaman yang katanya sudah maju, modern, sihir ini masih banyak dipraktekkan. Ya. Sihir ini masih banyak kita jumpai, ya, ditemui di berbagai daerah, dari timur ke barat, ya, dari utara ke selatan. Sihir ini masih eksis sampai dengan hari ini, dan mungkin juga eksis sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa? Karena yang namanya orang sesat, orang fasik, orang zalim, orang kafir itu akan ada sampai kiamat. Oleh karenanya sihir ini tidak dilakukan kecuali oleh siapa? Oleh orang-orang fasik, ya. Bahkan dilakukan oleh orang-orang zalim, dan mungkin
bahkan adalah orang-orang kafir itu sendiri. Nah, makanya kita perlu tetap waspada, perlu untuk berhati-hati. Sihir ini tidak boleh dianggap remeh, tapi juga nggak boleh paranoid. Apa itu paranoid? Ketakutan yang luar biasa. Tugas kita apa? Mawas diri, berhati-hati, menjaga agar sihir ini tidak mengenai kita. Bagaimana caranya? Dengan cara seperti yang kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di antara hikmah dari kisah pertama apa? Pentingnya menjaga zikir. Zikir-zikir harian. Zikir-zikir yang bisa menjaga kita dengan izin Allah dari keburukan makhluknya, termasuk sihir ini. Karena sihir sangat membutuhkan kepada penjagaan diri agar tidak mengenai kita. Maka kita perlu menjaga ketakwaan kepada Allah, hubungan baik dengan Allah melalui ibadah yang khusyuk, ibadah yang rutin, dan zikir-zikir yang juga terjaga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti apa kisah tentang sihir yang ada pada kisah kedua ini? Disebutkan oleh Syekh Abdul Barak Usama bin Yazid Al-Ma'ani hafizahullah taala. Diceritakan di sini bahwa ada seorang gadis muda yang mana usianya belum melewati atau baru melewati 20 tahun. Jadi ada gadis usia 20 sekian tahun, masih sangat muda. Gadis ini datang mengadu. Apa yang diadukan oleh gadis ini kepada Syekh Abdul Barak? Bahwa beliau telah menderita gangguan akibat kerasukan jin jahat selama beberapa waktu. Beberapa waktu ini bisa sepekan, sebulan, atau berbulan-bulan. Jadi anak gadis usia 20-an tahun lebih datang ke Syekh mengadu bahwa dia sedang diganggu oleh jin jahat. Nah, ibunya berkata, ketika jin itu merasukinya, kami semua diliputi rasa takut, cemas, dan panik. Kenapa? Karena penampilannya berubah total. Penampilannya menjadi sangat menakutkan dengan bentuk yang menyeramkan. Nah, ini biasa terjadi. Jadi kalau orang diganggu jin, itu bisa merubah penampilan. Wajah bisa menjadi berubah, dari ganteng menjadi jelek misalnya. Dari yang seharusnya mukanya imut-imut menjadi amit-amit. Yang seharusnya bening menjadi menghitam gelap. Itu bisa, tergantung jin yang merasuk. Karena jin itu setampan-tampan jin, seburuk-buruk rupa manusia. Jadi kalau diantara antum ini pernah ada ketemu manusia yang paling buruk rupa, yang rupanya paling menyeramkan, itu paling gantengnya kalangan jin. Jadi jin itu tidak ada yang ganteng. Yang paling ganteng itu yang paling jelek dari manusia. Sudah pernah jumpa manusia paling jelek rupa? Sudah. Alhamdulillah saya juga belum, dan tidak usah jumpa, ya kan? Jangan-jangan memang bukan manusia tapi jin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gadis ini ketika kerasukan membuat keluarga panik, ketakutan. Kenapa? Karena dia berubah menjadi menyeramkan, menjadi menakutkan. Tidak lagi seperti rupa aslinya. Nah, setelah Syekh kemudian mendengar pengaduan tersebut, Syekh lalu tentu mendiagnosa. Setelah diagnosa dilakukan terapi.
Maka dilakukanlah ruqyah kepada gadis tersebut. Apa yang terjadi kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba muncullah jin. Ya. Berbicaralah jin melalui lidah si gadis. Di mana jin ini mengaku bahwa dia beragama Kristen. Ya. Non muslim. Kalau di cerita pertama jinnya Yahudi, namanya Ishak, nama nabi tapi ya Yahudi, ya. Lalu masuk Islam pada akhirnya. Yang ini Kristen, namanya Yahya, nama nabi juga. Maklum jin Arab, ya kan? Kalau jin di Indonesia lain namanya, genderuwo, kuntilanak, pucung. Apa lagi? Suster ngesot. Apa lagi? Karagondang, mak lampir, nyibrolong. Apa lagi? Liang. Ada lagi satu sundel bolong. Semua jinnya cacat. Sudah cacat miskin. Suster ngesot misalnya, kan cacat. Jalannya aja ngesot. Kenapa Anda lari? Anda injak saja dia nggak bisa mengejar karena dia ngesot. Ya, injak kaki sebelah tambah ngesot dua-dua. Pocong misalnya, ngapain Anda takut sama pocong? Pocong itu tangannya terikat, kakinya terikat, bahkan lehernya terikat. Anda tackle langsung jatuh. Ya kan? Genderuwo, kolor hijau, kemana-mana cuma pakai kolor. Apa takut? Datang tarik celananya. Langsung malu dia, pergi dia. Setan Indonesia ini aneh-aneh ya. Di Arab jinnya namanya bagus-bagus, Ishak, Yahya. Ke Indonesia ya kan masih benih kalau selamat namanya kan. Ini kuntilanak. Ketawanya pun itu dia. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, percakapan pun dimulai dengannya. Syekh lalu mengajak jin ini untuk masuk Islam. Walau pada awalnya jin ini menolak, akan tetapi setelah dijelaskan tentang ajaran Islam, kelembutan nilai-nilainya dan kebesaran nilainya yang mulia, maka jin tersebut mulai melunak dalam pembicaraan dan diskusi. Ia mulai menunjukkan penerimaan terhadap pembicaraan bertema Islam tadi. Nah, ini pentingnya dakwah. Meskipun jin itu juga harus dakwahi. Dan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa menurut kesimpulan dari Syekh Abdul Barok hafizahullah taala, jin itu hatinya lebih lembut dari manusia, lebih mudah dinasihati. Ini jin, ya, dibanding manusia. Meski secara perilaku jin itu usir, suka ribut-ribut. Makanya lihat orang kesurupan tuh, lucu-lucu kan, lari sana, teriak sini, loncat sana, suka buat keributan, keusilan. Tapi hatinya lembut, mudah menerima nasihat, mudah menerima dakwah. Nggak seperti yang namanya manusia, keras kepala, keras hati, ya, dinasihatin susah menerima, ya, diajak ngaji tidak tertarik. Itu siapa? Manusia. Kalau jin di zaman Nabi berdakwah ke kalangan jin. Bahkan ketika Nabi membaca Quran, sekelompok jin malah hadir mendengarkannya. Enggak diundang, datang sendiri. Nah, manusia diundang, ya, enggak datang, pura-pura enggak baca undangan, pura-pura enggak lihat, pura-pura enggak tahu, tapi scroll jalan terus. Namun pesan-pesan yang bersifat undangan bermajelis itu tidak terbaca. Yang terbaca jadwal final Liga Champion. Yang terbaca
jadwal timnas akan bermain, meski itu di malam takbiran jadi korban. Hah? Inilah kita manusia. Tapi jin itu lembut hatinya. Makanya ini Yahya yang Kristen dinasihati oleh Syekh, awalnya menolak, tapi tidak berselang lama hatinya mulai tersentuh dengan Islam. Nah, maka itu boleh kalau ada yang kesurupan, kita dakwah kepada jin yang merasuk. Karena kalau jin itu mau menerima Islam, menerima dakwah, mendapatkan hidayah dari Allah, apa yang terjadi? Akan mudah urusan untuk menyuruhnya keluar. Nah, seperti itu. Maka si jin ini akhirnya mulai melunak. Namun jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia masih diliputi rasa takut kepada penyihir yang menguasai dia masih enggan karena takut akan disiksa, takut untuk disakiti oleh siapa? Penyihir. Jadi penyihir dari kalangan manusia, dukun itu pasti punya jin. Yang namanya dukun pasti punya jin, karena sihir tidak terjadi kecuali dengan 4 rukun. Pertama, orang yang belajar ilmu sihir. Orang yang belajar sihir itu sendiri. Yang kedua, ilmu sihir. Adanya ilmu sihir. Jadi ada yang mempelajari, ada ilmunya. Yang ketiga, adanya setan sebagai kolaborator, sebagai teman kerjasama, sebagai partner, sebagai tim, sebagai teman untuk melakukan sihir. Dan yang keempat, sihir tidak terjadi melainkan biiznillah, wa mahum bidorrina bihim illa amin ahadin illa biiznillah. Nah ini. Maka setiap dukun itu tidaklah mengerjakan sihirnya kecuali dia bermain bersama setan dari kalangan jin. Maka si Yahya tadi ini dia sudah tertarik dengan Islam ketika didakwahi oleh Syekh, tapi dia masih takut dengan dukun yang mengirimnya. Nah, maka percakapan terus berlangsung, dan selama percakapan itu berlangsung, Syekh berusaha menjelaskan prinsip-prinsip akidah yang harus tertanam dalam jiwa setiap hamba, manusia maupun jin, agar seseorang atau hamba itu hidup dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tanamkan kepada siapapun hamba di muka bumi ini bahwa yang berkuasa itu siapa? Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah Sang Khalik, Pencipta. Kemudian Sang apa? Allah itu Al-Qadir, ya, Al-Matin, Al-Qawi. Semua Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Setiap hamba. Maka saya menanamkan itu. Dialah yang memegang kendali atas alam ini. Itu Allah. Yang mengatur alam ini siapa? Allah. Yang menguasainya siapa? Allah. Yang menghidupkan, mematikan siapa? Allah. Ya, maka tanamkan dulu ini. Ini namanya akidah. Genggaman. Ya, dalam genggaman Allah setiap kematian juga kehidupan. Serta hanya kepadanya lah segala kunci urusan berada. Nah, ini saya menanamkan ajaran akidah kepada. Nah, setelah diberikan penjelasan ini, ditanamkan akidah, dijelaskan apa itu Islam, seperti apa nilai-nilai kelembutannya, nilai-nilai kemuliaannya, nilai-nilai kebijaksanaannya. Nah, jadi Islam ini perlu dijelaskan secara bijak. Jangan datang bawa Islam yang tadinya masyarakat damai jadi kacau,
yang tadinya masyarakat tenang menjadi kocar-kacir, penuh kerisauan dengan kehadiran membawa dakwah. Jangan. Dakwah ini harus menyejukkan. Dakwah ini harus memberi pencerahan, bukan meresahkan. Nah, ya. Maka dakwahlah yang bijak. Ya. Apa? Sedangkan orang kafir disuruh kita untuk berdebat dengan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan debat yang ahsan. Ahsan itu apa? Yang paling baik, yang paling indah, bahasanya memahamkan, bahasanya mencerahkan, bahasanya membuat akal memahami, membuat hati menerima. Nah, ini penting. Maka dakwah harus dengan cara yang baik. Maka akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah diskusi yang cukup panjang, akhirnya si jin ini menerima Islam sepenuhnya, dan Allah pun mengaruniakan Islam kepadanya. Maka ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya memilihkan nama untuknya, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah. Nah, jadi setelah masuk Islam diganti namanya Abdullah. Tapi Syekh kemudian mendapat nasihat dari gurunya. Ya, salah satu guru beliau yaitu Dr. Syekh Ibrahim Al-Buraikan rahimahullah. Ya, rahimahullah wahibullah, ini masih hidup kayaknya beliau. Sebentar, ini tulisannya agak ini sedikit ya. Hafizahullah ya. Nah, Syekhnya berkata apa? Selama nama tersebut tidak mengandung makna yang bertentangan dengan akidah Islam, maka tidak perlu menggantinya. Nah, ini juga penting bagi kita semua. Ada orang misalnya masuk Islam, kalau nama sebelum Islamnya maknanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak juga buruk, tidak juga tercela, tidak mengandung kalimat-kalimat yang kufur, maka tidak perlu diubah. Tetaplah dengan nama asli. Nah, seperti Yahya, kan sudah bagus nama Nabi, ngapain lagi diubah? Nah, ya, ini penting. Maka sekali lagi, tidak modal semangat, tapi harus berdasarkan ilmu. Nah, lalu bagaimana selanjutnya dari kisah ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh di sini, setelah jin tadi masuk Islam, ya, maka Syekh memintanya untuk belajar tentang thaharah, bersuci. Karena apa? Kunci daripada ibadah itu adalah suci. Ya. Salat itu kuncinya adalah bersuci. Ya, tidak ada salat tanpa bersuci. Diajarkan dulu tentang thaharah, kemudian salat dan hal-hal mendasar lainnya yang dibutuhkan dalam hidupnya. Nah, saya biasanya kalau ada jin masuk Islam, dari jin yang merasuk dalam tubuh pasien itu, saya suruh mereka kemana? Ke Masjid Oman. Ya, karena di Masjid Oman pengajian rutin. Ya, jadi biar belajar di situ aja. Belajar wudu, belajar bersuci, belajar sholat, belajar ngaji. Ya, karena di Oman ada TPA kan, gabung aja sama kelas-kelas TPA, tapi jangan colek-colek. Ya, udah banyak tuh jin-jin yang masuk Islam, ya, tinggal di Masjid Oman. Ya, tapi nggak usah cari tahu ya, nggak usah datang ke sana. Yang mana jin yang disuruh Ustaz Fauzi ke sini? Nggak usah ya. Saya saja yang meruqyah nggak pernah jumpa. Ngapain kalian sibuk? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah sepekan dari ruqyah tadi, setelah di ruqyah masuk Islam, jinnya keluar. Berarti si gadis sembuh, ya. Si gadis sudah tidak sakit. Sepekan setelah ruqyah selesai, gadis itu kembali lagi bersama ibunya menjumpai Syekh. Ya. Lalu kemudian saya bertanya bagaimana kondisi anak tersebut.
selama periode sepekan itu. Ibunya memuji Allah Ta'ala dan bersyukur atas nikmat kesembuhan yang diberikan kepada putrinya. Ia menceritakan bahwa putrinya telah terbebas sepenuhnya dari gejala-gejala sebelumnya dan kini menjalani kehidupannya dengan normal berkat keutamaan, karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sembuh itu bukan karena peruqyah. Sembuh itu karena bismillah, karunia Allah. Peruqyah ini cuma apa? Sarana, ya, asbab yang boleh diambil, tapi bukan kemudian menjadi sebab utama, ya, yang menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian diceritakan oleh ibunya ada kejadian aneh yang terjadi sekembali gadis ini ke rumah. Ia mengambil sebuah buku yang membahas tentang toharah dan sholat. Jadi si gadis ini belajar tentang ibadah, bab toharah dan sholat. Lalu mulai membacanya. Si gadis berkata, kadang-kadang ketika saya membalik halaman buku, halaman tersebut kembali seperti semula dengan sendirinya. Nah, jadi belajar, baca, buka 1, 2, 3 lembar sudah terbaca, tiba-tiba buku itu kembali lagi ke halaman sebelumnya, ya, dengan sendirinya. Nah, hal ini terjadi berulang kali dan terus terjadi seperti sebelumnya. Ya. Nampaknya, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui, kata Syekh, bahwa jin yang sebelumnya merasukinya, yang kini telah memeluk Islam, ikut membaca bersamanya. Seolah-olah jin tersebut ingin memahami isi halaman tersebut sebelum beralih ke halaman berikutnya. Ini kesimpulan Syekh berdasarkan pengalaman tentunya, bahwa memang jin itu kadang-kadang kalau dia sudah tobat, dia masih ikut walaupun tidak lagi masuk dalam tubuh, ya. Ingin apa? Belajar, ya. Nah, setelah itu gadis tersebut diruqyah lagi dan jin yang kini bernama Abdullah hadir. Ia mengucapkan salam dan berjanji untuk keluar dari tubuh gadis tersebut tanpa kembali lagi. Ia juga meminta maaf serta doa kebaikan. Saya kemudian mengarahkannya untuk pergi ke Mekah, kata Syekh, guna mendalami ilmu syar'i di sana. Abdullah berjanji untuk melakukannya dan keluar dengan keutamaan, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi kita boleh arahkan dia kemana, tempat yang kiranya kita anggap bagus untuk dia belajar. Ya, kalau di Timur Tengah ya tempat terbaik mana? Ya Mekah dan Madinah. Kalau di Banda Aceh, saya menganggap tempat terbaik ya Masjid Raya sama Oman, ya. Makanya saya sering menyuruh ke sana. Ya, masalah pergi atau tidaknya ya saya juga nggak bisa membuktikannya secara pasti karena itu perkara gaib. Tapi tugas kita memberi petunjuk. Selebihnya urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hari-hari dan bulan-bulan berlalu hingga suatu hari gadis itu datang lagi bersama ibunya. Nah, ini episode ketiga. Nah, datang pertama dalam kondisi sakit, diruqyah, sembuh. Sepekan kemudian datang lagi. Ternyata ada kejadian aneh. Lagi baca bukunya balik sendiri halamannya. Nah, ternyata jinnya ikut baca, ya. Berbulan kemudian setelah jin ini pergi untuk selamanya, si gadis balik lagi kepada Syekh. Kenapa balik? Nah, mari kita lihat kenapa balik. Maka Syekh menanyakan kabarnya dan ibunya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesejahteraan yang dianugerahkan kepada putrinya. Ibunya lalu berkata bahwa putrinya ingin berbicara kepada saya, kepada Syekh maksudnya, tentang sesuatu. Pada saat itu Syekh merasakan bahwa postur tubuh gadis tersebut mulai berubah, seolah-olah Syekh sedang berdiri di hadapan seorang lelaki tua yang sangat lanjut usia. Yang datang gadis
20-an tahun tapi wajah kakek-kakek. Ya. Jadi kan aneh, ya? Perempuan berwujud kakek. Tiba-tiba lelaki yang ada di dalam tubuh wanita ini memberi salam dengan ucapan penghormatan dalam Islam dan berkata, "Saya Ibrahim." Nah, setelah ucap Assalamualaikum, saya Ibrahim. Terkadang jin lebih santun dari kita. Kita jumpa tidak salam-salam, ya? Menyelonong saja. Ini jin coba jumpa dengan Syekh, ucap salam, memperkenalkan diri. Saya Ibrahim. Sambil mengusap janggut. Perempuan kan nggak berjanggut, tapi kan jinnya berjanggut. Ya. Lalu mulai menangis. Ya, si jin ini tiba-tiba menangis. Jin tua ini. Ya. Ia berkata, "Saya datang untuk memberitahukan bahwa Abdullah telah syahid. Saya menganggapnya demikian, meskipun hanya Allah yang mengetahui keadaannya. Saya memohon agar Anda memaafkannya dan mendoakannya." Informasi dari jin kakek yang bernama Ibrahim, bahwa Abdullah telah syahid. Bagaimana dia bisa dikatakan syahid? Kata si kakek, "Abdullah mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda, agar Anda merelakannya sebelum ia pergi berjihad di jalan Allah. Abdullah telah datang kepada kami di Mekah dan Islamnya menjadi sangat baik. Ia kemudian pergi untuk mengejar tujuan itu, yaitu berjihad di jalan Allah. Ia berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Kami menganggapnya sebagai syahid dan hanya Allah yang menjadi penilainya." Ini tentu secara zahir jin itu menghukumi tentang Abdullah kawannya, sesama jin kan saling melihat bahwa Abdullah datang ke Mekah, belajar agama dengan giat, serius, sungguh-sungguh, nggak banyak ngopi, nggak banyak ngeteh, nggak banyak main bola. Serius, sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Islamnya bagus. Lalu ada panggilan jihad di perbatasan. Nah, itu di alam jin tentunya ya. Nah, ini kan cerita dari jin. Cerita jin ini bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Boleh dipercaya atau tidak? Dia sama dengan cerita Israiliyah. 50-50. 50%. Tidak dipercaya sepenuhnya, juga tidak ditolak sepenuhnya. Maka kalau ada jin berbicara di tubuh orang yang dirasuki, informasi yang diberikan itu harus di cross check. Ya, setelah selesai pengobatan di cross check lagi ke orang-orang terdekat, termasuk ke diri pasien yang sudah sadar. Apa betul ada begini untuk memastikan. Jadi tidak boleh percaya 100% pada cerita jin. Tetangganya yang sihir, tetangganya itu begini begono, akhirnya bermusuhan dengan tetangga. Padahal jinnya berdusta. Ya. Maka informasi dari jin ini tidak dipercaya sepenuhnya, juga tidak boleh ditolak sepenuhnya. Maka Syekh pun duduk terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja dikatakan oleh Ibrahim tadi. Ibrahim kemudian memberi salam, berpamitan dan pergi. Sementara itu gadis tersebut menjalani hidupnya kembali secara normal dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, inilah kisah dari seorang gadis yang sakit beberapa waktu akibat gangguan jin yang dikirim oleh tukang sihir. Yang mana pada akhirnya si jin yang bernama Yahya ini mau menerima Islam, masuk Islam, bertobat, belajar agama Islam di Mekah dan pergi berjihad. Pada akhirnya menjadi mujahid dan meninggal sebagai syahid kamanah sabun. Seperti apa yang kita sangkakan. Hanya Allah yang Maha tahu. Bukankah ini kisah indah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dari seorang penjahat menjadi seorang
Udah. Makanya lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Ya kan? Mantan preman yang tahu taubat, syukur-syukur jadi ustaz, daripada ustaz menjadi preman. Hah? Apalagi sampai menjadi murtadin. Wal iyadu billah. Apalagi ada mantan santri jadi pemilik lapor tua. Alhamdulillah. Ya, jangan. Ya, semua orang harus menjadi orang baik. Ya, tidak semua orang harus menjadi ulama, tapi paling tidak setiap kita harus menjadi orang-orang saleh. Ini yang sebelah ini Pak Kiai muda kita ini, masya Allah. Ini dulu santri saya di Eropa. Boleh tanya beliau. Ya, dulu di Eropa biasa, tidak terlalu semangat, tapi tidak juga bolos-bolos, hadir. Ya, nah kalau terlambat di push up sama Ustaz Fauzi, itu juga belakang itu murid saya juga. Nah, sekarang alhamdulillah ilmunya sudah kalah ustadznya, ya kan? Sudah bergelar kiai muda, sarjana hukum, master hukum, ustadznya masih sarjana pengangguran. Alhamdulillah, yang sana sudah jadi ahli IT, yang dulu nggak ada tampang-tampang IT. Tapi itulah, karena mau belajar sungguh-sungguh, mau sabar dengan proses, apa yang terjadi? Allah beri kesempatan untuk menjadi orang baik dan orang hebat. Tinggal bagaimana mengembangkan diri lagi untuk selanjutnya. Ya. Nah, ini saja dulu karena waktu kita yang tidak memadai lagi. Insya Allah apa pelajaran dan hikmah dari kisah ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.